Selamat siang kawan-kawan semua, selamat siang pemirsa, salam sejahtera. Kami Dewi Badrun dari Media Pikiran Rakyat Jambi bersama tim. Sekarang kita berada di rumah Dr. Dedek Kusnadi dengan adanya kerumunan vaksinasi di Transmart. Jangan lupa like, subscribe, dan share dari Media Pikiran Rakyat Jambi. Terima kasih. Kusnadi, selamat siang, terima kasih. Kami sudah diundang datang ke rumahnya Pak Dedek. Di sini senang sekali kita bisa datang berkunjung silaturahmi ke rumahnya Bapak. Terima kasih. Kami juga senang sekali bisa berkenalan dengan Bapak. Bincang kita hari ini tentang kegiatan vaksinasi yang pernah Bapak lihat yang ada di Transmart. Ya. Izin sebelumnya Pak, boleh memperkenalkan diri dulu Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sore. Terima kasih atas kedatangan kawan-kawan media dari Pikiran Rakyat Jambi. Sukses selalu. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Dedek Kusnadi dan pendidikan saya S3 Ilmu Sosial Politik Kebijakan Publik, dan saya tercatat sebagai dosen aktif di Universitas Islam Sultan Tasyipudin Jambi, mengajar di pasca sarjana juga di ilmu sosial politik dan pemerintahan di Universitas Islam Provinsi Jambi. Adapun daripada itu, saya juga salah satu direktur lembaga survei, itu Puskaspol. Puskaspol itu Pusat Kajian Studi Publik dan Politik Provinsi Jambi. Jadi sedikit saya cerita masalah Puskaspol ini adalah lembaga survei. Gitu kira-kira Mbak Dewi. Jadi saya punya lembaga survei yang terkait terhadap konsultasi pemetaan politik di Provinsi Jambi. Baik Pak, baik Pak. Ya. Sekarang boleh Bapak menceritakan sedikit tentang apa yang Bapak saksikan terkait masalah ada kerumunan tentang vaksinasi yang ada di Transmart. Baik, terima kasih. Jadi beberapa waktu lalu saya tidak ini juga ya. Kebetulan saya berada di seputaran Polda pada hari itu. Lalu ya saya melihat di ramainya perbincangan hangat di grup FB. Loh, ini kenapa kok ada kerumunan atau acara vaksin? Terus tapi di posting itu bukan vaksinnya tapi kerumunannya, ya kan? Nah, saya rasa ingin tahu, saya tinggi. Terus saya putar, saya kebetulan pakai motor, saya putar kendaraan saya. Pas di depan Transmart Studio, saya berhenti di sana, saya parkir, saya tanya sama Pak polisi yang jaga, Pak ini acara apa? Pak polisi bilang, oh ini acara vaksin. Ada apa Pak? Bapak mau vaksin juga? Oh iya Pak, saya bilang. Oh langsung aja Pak, katanya. Ini acara vaksin. Nah terus saya masuk ke lokasi. Saya melihat langsung ternyata bukan hoa, bukan istilah itu fiksi atau editan. Ternyata memang acara vaksinasi massal yang dilakukan di pelataran Transmart dan Hotel Abahil Yellow Pak. Waktu itu kan, wah saya terkejut juga. Loh kok ini tidak ada apa ya, tidak ada sekatan. Artinya kalau vaksinasi ada sekatan yang kira-kira yang menjaga pintu keamanan, ya kan, barangkali niat tujuannya dari vaksinasi ini baik, ya kan. Nah cuman mungkin kurangnya personel pada waktu itu dalam pengamanan, dan juga mungkin antusias masyarakat di kota Jambi untuk divaksin. Nah ini yang saya lihat, wah luar biasa sekali antusias masyarakat Jambi datang berbondong-bondong untuk divaksin. Cuman masalahnya waktu itu yang saya lihat penyekatan itu tidak banyak, sehingga terjadilah berkerumun tadi tersebut, berdesak-desakan. Yang kedua saya tanya, ini kenapa berdesakan? Mereka ingin cepat divaksin, ya kan, agar mendapatkan voucher, saya dengar, ya kan, dapatkan voucher belanja gratis sejumlah 100.000. Nah, jadi antusias warga itu selain mau divaksin juga mendapatkan voucher, gitu kira-kira Mbak Dewi. Pak, ya? Ada bonusnya. Nah, jadi sehingga, begitu ini kejadiannya rupanya, sehingga berbondong-bondong dari sudut-sudut kota Jambi datang
yang untuk memenuhi acara vaksin tersebut. Berarti kegiatan itu begitu membludaknya kerumunan itu manusia itu ya Pak ya? Iya, tanpa disadari, ya kan? Jadi bukan juga salah penyelenggara barangkali, dengan antusiasnya masyarakat berbondong-bondong terjadilah penumpukan. Nah, dan sempat diatur oleh petugas, namun karena banyaknya masa itu tadi dan petugas agak kewalahan sehingga ya terjadi kerumunan tersebut. Padahal kita tahu ya Pak ya, izin sebelumnya, padahal kita tahu bahwa saat ini sedang diberlakukan PPKM level 4 ya? Iya, betul. Ya. Untuk mengindahkan instruksi Pak Wali Kota. Iya, betul. Baik, saya minta sedikit pendapat Bapak, terkait program pemerintah masalah penanganan COVID-19 di Jambi, menurut pandangan Bapak sebagai pengamat bagaimana Pak? Ya, saya lihat program pemerintah ini cukup baik ya, karena saya juga bagian daripada pemerintah, cukup baik daripada penanganan COVID-19 di Provinsi Jambi. Artinya mulai dari Pak Gubernur, Bapak Wali Kota dan seluruh unsur Muspida dalam lingkungan Provinsi Jambi memang sangat cukup baik terhadap antisipasi wabah COVID-19 ini. Makanya mereka melakukan terobosan-terobosan baru sehingga bagaimana mengurangi daripada terpaparnya COVID untuk warga Jambi. Cuman terkadang kan yang namanya manusia ya, kebijakan dibuat sering juga hilap. Sehingga terjadilah kebocoran-kebocoran yang berdampak terhadap sosial ekonomi masyarakat setempat. Begitu kira-kira Pak Dewi. Baik Pak. Apakah pemerintah atau protokol kesehatan sudah berjalan sebagaimana mestinya yang Bapak lihat pada saat itu? Yang saya lihat pada saat itu protokol kesehatan ada, tempat cuci tangan ada, jumlah kursi juga diatur ada. Cuman karena desakan masyarakat yang begitu banyak sehingga terjadilah penumpukan tadi, kerumunan tadi. Jadi kursi antrian itu memang sudah disediakan oleh pihak panitia dengan jumlah yang terbatas, ya kan? Nah, tapi dengan lonjakan yang begitu banyaknya tadi, sehingga ada yang tidak kebagian kursi, sehingga berdesak-desakan. Terjadilah kerumunan tadi. Berarti satu dengan yang lain tidak menjaga jarak ya Pak ya? Tidak menjaga jarak sama sekali. Ya, Pak, iya, ya? dempet-dempetan. Baik. Bagaimana pandangan Bapak ketika melihat kerumunan massa membludak saat vaksin di Transmart tersebut? Wah, pandangan saya ini sangat mengkhawatirkan. Kalau tidak segera dibubarkan, ya kan, atau vaksin itu terus dilanjutkan, saya takut akan berdampak terkait daripada justru malah bukannya mengurangi COVID, ya, malah bisa jadi memberikan atau menambah klaster baru terhadap penyebaran COVID-19 ini. Karena memang ya itu kan sudah tegas perintah Pak Menteri Pendidikan dan Presiden bahwa apapun bentuk acara, baik itu acara perkawinan, acara hajatan dan lain sebagainya macam, harus menghindari daripada kerumunan. Nah gitu ya, kenapa tidak kerumunan itu kemarin, kenapa tidak acara itu kemarin disesuaikan saja di RT-RT setempat, ya kan? Nah memang yang mengadakan panitia, tapi panitia mendistribusikan pembagian daripada sub-sub yang ada di seluruh kota Jambi. Misalnya kita pakai peran RT, ya kan, kita pakai peran lurah, sehingga berdampak tidak adanya desakan daripada masyarakat setempat. Nah ini yang lebih efektif, ya kan. Tapi kalau misal kita buat dengan mengadakan vaksinasi massal, terus mendatangkan jumlah orang yang lebih banyak, terus dengan upaya memberikan voucher, ini kan menimbulkan sentral universal, ya kan. Nah ini yang lebih sangat bahaya sekali. Kalau universal daripada keseluruhan sudah hadir, maka kita kan tidak tahu siapa yang sehat dan siapa yang sakit, ya kan. Sudah jelas, ya kan, kalaupun ini diteruskan akan berdampak sangat tidak baik terhadap pemaparan COVID-19. Berarti intinya ketika kita mengindahkan instruksi wali kota untuk meminimalkan, kalau bisa ya tidak ada lagi yang terdeteksi, tapi dengan adanya kerumunan tadi itu yang kita khawatirkan, itu ya, kita karena menimbulkan terpapar atau tidaknya tadi di antara orang-orang yang berkerumun tadi ya Pak ya. Betul. Baik. Menurut Bapak dengan diberlakukannya PPKM level 4 ini, apakah sudah efisien dalam memutus mata rantai COVID-19 di Jambi ini khususnya Pak? Saya rasa belum. Baik. Ya kan, kenapa saya belum? Karena kan kita kan melakukan melakukan penyekatan dengan PPKM ini ya tidak juga bisa 100% memutus mata rantai COVID ini, tidak. Baik, Pak. Ya kan?
kalaupun memang harus diputuskan, ya kenapa tidak lockdown semua? Lockdown sekalian, ya? Tidak ada aktivitas kantor, tidak ada aktivitas, semua ditutup. Jangan hanya misalnya yang ditutup itu pedagang kaki lima. Baik. Ya ditutup warung-warung yang esensial juga menjual bahan makanan. Tapi sebentuk mall alasan dengan esensial, keperluan terus dibuka. Terus yang ditutup itu jalan-jalan yang disekat, yang tempat orang hulu lalang, ya kan, halu lalang. Nah, kenapa tidak batu bara juga dari sana mesti harus stop? Kenapa mobil batu bara juga bisa lewat? Masih bisa lewat ya? Sehingga menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Jadi ada emak-emak yang demo, saya dengar, ada orang yang istilah tuh masyarakat yang kurang puas, ya kan? Nah, kalau memang kebijakan ini dilakukan dengan efektif, maka akan berdampak positif. Tapi kalau kebijakan ini hanya sebatas sabotase, ya kan? Ya tidak berarti juga, artinya ya sia-sia juga kan? Baik, nah, itu saya lihat begitu. Baik, Pak. Menurut kacamata pandangan Bapak, sampai kapankah pandemi COVID ini akan berakhir, Pak? Saya tidak bisa memastikan ini. Baik. Kapan dia berakhir dan kapan dia datang. Tiba-tiba datang dan tiba-tiba berakhir. Tapi ya upaya kan? pemerintah upaya pemerintah ya luar biasa. Ya, luar biasa ya. Cuman teknisnya di lapangan saja mestinya butuh pengkajian yang matang, Mbak Dewi. Baik. Berarti ya kan? Butuh pengkajian yang lebih matang lagi. Yang lebih Pak, matang. Ya? Jadi maksud saya yang lebih matang bagaimana? Kalau kita melakukan PPKM, ya kan? Terapkanlah ini sesuai dengan etika yang benar. Artinya tidak ada tebang pilih. Siapapun kalau PPKM tetap tidak bisa. Begitu. Jadi tidak ada, kalau misalnya ini ditutup, ini kok bisa lewat, ya kan? Makanya kalau misalnya tidak ada operasional mobil batu bara itu yang lewat, tutup semua. Jadi orang yang sayogianya kan PPKM ini kan menutup akses jalan masuk ke kota Jambi. Baik. Artinya yang mana yang masuk ke kota Jambi? Mungkin orang dari Pekanbaru, ya kan? Kita cek KTP Pekanbaru, nah itu nggak boleh masuk kota Jambi. Dari Sumatera Barat, dari Sumatera Selatan kan itu. Sehingga memang betul-betul PPKM ini diterapkan dengan profesional. Nah, kalau orang yang sudah di dalam kota ini, ya bagaimana mau diterapkan PPKM, ya kan? Sumber pemasukan coba. Kalau misalnya 2 minggu lagi PPKM ini tidak ada orang yang menstabilkan ekonomi kerakyatan, ya kita tahu sebagai rakyat kita kan hampir semuanya rata-rata menggantungkan harapan kan dari ekonomi kerakyatan. Baik, Pak. Hanya berapa yang kira-kira orang yang di atas ekonomi rata-rata, yang lainnya kan tetap di bawah. Jadi itu yang menyebabkan PPKM ini tidak efektif. Di mana kita melakukan PPKM, penyekatan, tapi orang berkerumun ya kan hanya gara-gara voucher 100.000. Itu kenapa Bapak mau divaksin? Karena saya dapat voucher 100.000, artinya benang kusutnya ya kemiskinan. Ya kan orang rela walaupun sudahlah kena COVID nggak masalah, yang penting nggak dapat uang 100.000. Artinya indikator yang terjadi ini kemiskinan. Bukan lagi istilah itu orang takut nggak mau divaksin, gitu kan? Nggak takut COVID. Kenapa? Nanti COVID rame. Oh nggak apa-apa deh. Kami dapat voucher 100.000. Jadi seperti itu. Jadi orang bukan lagi datang itu karena divaksin, tapi datang karena sesuatu yang lain daripada itu. Nah artinya tingkat ekonominya dulu. Jadi kita lockdown, ya kan? Tapi didata betul-betul berapa masyarakat yang kurang mampu. Nah itu betul-betul bantuan itu langsung, ya kan? Tapi sekarang kan saya belum dengar cerita bahwa ini PPKM ada bantuan sosial yang langsung diperuntukkan oleh masyarakat miskin. Ini yang menjadi garis bawah kita bersama dalam melakukan kebijakan. Jadi jangan kebijakan itu disfungsional, tidak tepat sasaran, ya kan? Atau cenderung masyarakat ini kurang percaya terkait kebijakan itu, sehingga esensinya terjadilah ketidakpercayaan publik terkait kebijakan pemerintah. Oh gitu Pak. Begitu kira-kira Pak. Menurut Bapak, apakah pemerintah sudah tepat memberlakukan PPKM dengan ketika memberlakukan PPKM itu memperhatikan kebutuhan pangan masyarakat? Apakah menurut Bapak sudah dilakukan pemerintah itu secara merata? Kalau menurut saya tidak bisa mengada-ngada dengan sangkaan ya. Baik, secara uji akademik, ya tentu kita harus punya data. Jadi sejauh mana peran pemerintah dalam menerapkan PPKM ini dan sejauh mana pula pemerintah melakukan standarisasi terhadap bantuan sosial kepada masyarakat yang memang kurang mampu. Nah ini kita harus mengukur, artinya dalam sebuah uji penelitian, ya kan? Dan tidak bisa saya katakan pemerintah tidak membantu, ada pemerintah membantu. Cuman efektifkah bantuan ini atau tidak, ya kan?
Nah, Efektif hampir atau tidak, ya efektif apa tidaknya bantuan ini, dan sejauh ini ada juga yang belum dapat bantuan, ya kan? Jadi kalaulah ini diberlakukan dan diperpanjang terus, ini kan katanya mau diperpanjang lagi, ya kita juga harus menyenter dari kacamata publik, Baik, ya Pak. kan? Sampai sejauh mana nanti publik bisa bertahan dengan kondisi yang hari ini, itu kira-kira Mbak Dewi. Baik, Pak. Baik. Menurut Bapak, langkah apa yang tepat yang harus dilakukan pemerintah dalam menangani wabah COVID-19 ini? Apa pendapat Bapak? Nah, pendapat saya kalau memang harus urgen dengan tingkat terpaparnya COVID ini sangat penuh di Kota Jambi, ya langsung aja lockdown total, tapi sumber pangan, sumber esensial yang betul-betul menjadi kebutuhan masyarakat dipenuhi dong, ya kan? Kita penuhi dulu. Jangan nanti kita lockdown total, tapi sumber pangannya tidak terpenuhi juga. Ini menjadi menjadi bumerang bagi kita bersama, karena kan orang juga memikir makan, nanti orang takut COVID nggak makan, ya jadinya bukan mati karena COVID, karena nggak makan kan. Kan jadi seperti itu. Jadi faktornya bagaimana terus didistribusikan dan disosialisasikan. Kita punya forum RT, nah kita sosialisasikan vaksinasi lewat RT, jadi nanti kita atur jadwalnya, jam sekian mungkin hanya diisi oleh 20 warga, jam sekian 20 warga, kan lebih efektif, ya kan? Jadi kesan kerumunan tidak ada. Jadi pergunakan perangkat-perangkat RT. Yang kedua, data lagi. Apa kebutuhan masyarakat yang tidak mampu? Nah, sekarang ada tidak anggaran untuk itu? Nah, pemerintah harus siapkan dulu. Ada anggaran terkait daripada bantuan sosial yang betul-betul agar masyarakat ini efektif untuk melakukan kegiatan itu. Kira-kira begitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Like and share pikiranrakyatjambi.com.